Ada orang menjadi pengamat, berkunjung ke barak, ada yang sakit, bukannya kemudian cepat ditangani di dokter, diumumkan di TV. Pertama, kita mengenal tugas dan fungsi ya secara aturan regulasi bahwa kami memang mengawasi apakah program ini sesuai dengan regulasi kita atau tidak. Kan tentu ini yang menjadi landasan utama, pedoman utama. Saya kenapa ngomong seperti ini? Karena nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berani mengambil tindakan karena takut ada resiko akibatnya diantep. Nah, namun anak-anak yang persoalkan itu sejak awal, termasuk juga surat edaran itu, sudah menstigma anak, dan ini kan bertentangan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak dan termasuk juga PP 78 tahun 2021 tentang pelindungan khusus anak gitu ya. Ini saya ngingetin sama kaum intelektual, ternyata bisa kalau kita melangkah, ternyata kalau pemerintah bertindak bisa mengatasi. Tapi ingat, berbuat baik di Indonesia belum tentu kita mendapat penilaian baik. Kita harus berhadapan dengan kaum kritis. KPAI vs Deddy Mulyadi soal anak ke barak, temuan dibalas sindiran. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membalas temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) soal pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Salah satu temuan KPAI adalah potensi pelanggaran hak anak yang mengikuti program pengiriman ke barak militer. Deddy Mulyadi berkelakar, KPAI hanya sibuk mengurusi persoalan yang berkaitan dengan tempat tidur. Menurutnya, hal itu tidaklah bisa mengatasi persoalan anak nakal atau bermasalah. Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem anak yang bermasalah, kata Deddy di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025. Ia meminta KPAI untuk turun langsung, terutama di Jawa Barat, untuk mengatasi persoalan yang anak-anak remaja bermasalah. Deddy Mulyadi mencontohkan Jawa Barat, di mana banyak remaja bermasalah yang seharusnya KPAI ikut mengambil bagian dalam mencari solusi. Yang harus dilakukan KPAI-nya adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah pada tindak kriminal, ujar Deddy Mulyadi. Kendati mendapat sorotan dari KPAI, ia mengaku akan melanjutkan kebijakan pengiriman anak ke barak militer. Terdekat, 273 siswa akan menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Setelah itu nanti ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 yang nanti atau 5000. Kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15.000 sampai 20.000 yang dikelola oleh kita, ujar Deddy Mulyadi. KPAI mau ambil berapa? Tanyanya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengatakan bahwa sejumlah pelajar dikirim ke barak militer tanpa melalui asesmen dari psikolog profesional. Berdasarkan temuan KPAI, pemilihan peserta program hanya berdasarkan rekomendasi guru bimbingan konseling BK. Padahal ada 3 sekolah menengah pertama negeri di Purwakarta, di mana KPAI menemukan tidak adanya guru BK sama sekali. Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, yang jadi temuan kita, melainkan hanya rekomendasi guru BK, ujar Jasra dalam konferensi pers daring, Jumat, tanggal 16 Mei tahun 2025. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa pelajar merasa tertekan karena mendapat ancaman dari guru BK bahwa mereka tidak akan naik kelas jika menolak ikut program tersebut. Ada ancaman bahwa siswa yang menolak mengikuti program bisa tidak naik kelas. Ini hasil wawancara kita dengan anak-anak di Purwakarta maupun di Lembang, ujar Jasra. Sementara itu, Ketua KPAI Aimariati Solihah menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelaksanaan pengiriman anak ke barak militer. Ia menilai,
Program tersebut bisa mengarah pada pelanggaran hak anak jika tidak adanya asesmen psikologis yang layak. Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada. Tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas dari psikolog, ujar Ai. Lebih dari itu, sekitar 6,7% anak yang dikirim ke barak militer bahkan tidak tahu alasan mereka dipilih mengikuti program tersebut. Ada persentase anak 6,7% itu mengatakan tidak tahu kenapa ada di sini. Artinya kan ada bentuk yang harus diimplementasikan secara optimal untuk menghindari potensi melanggar hak anak, kata Ai.